Karena kata Nabi SAW, man lam yahtam bi umur muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan perkara umat Islam maka bukan dari mereka. Jadi kita harus peduli. Kita harus peduli tentunya ya. Kita harus peduli terhadap perkara kaum muslimin dan tidak boleh kita menganggap remeh masalah itu. Berdoa akhi dan ukhti. Bahkan saya kemarin sarankan dan saya ingatkan kembali, di rumah pun Anda kalau lagi sholat berjamaah sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, atau Anda sholat sendiri mungkin karena istri lagi berhalangan misalnya, angkat tangannya akhi. Lakukan kunut nazilah. Kunut nazilah adalah salah satu kunut yang dikerjakan Nabi SAW. Bahkan beliau pernah kunut selama sebulan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berdoa. Minta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari masalah-masalah. Kan saya sempat jelaskan kemarin ada sebuah doa yang mulia yang bunyinya. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu min jahdil bala. Berlindunglah kalian dari bala bencana yang berat. Jadi kita bilang, a'udzubika min jahdil bala. Wadarakis syaqa, dan juga hal-hal yang bisa membinasakan yang tidak nyaman ya. Wasu'il qada, dan keburukan atau takdir yang buruk, wasyamatil ada, dan juga wasyamatatil ada, dan juga penganggap remian musuh terhadap kita karena mereka menang jadi mereka ngolok-ngolok kita. Ini termasuk doa yang sangat mulia. Kita membacanya agar Allah SWT selamatkan kita. Dan kalau Anda lagi tidak sholat, Anda misalnya sebentar malam sholat tahajud, lagi santai di rumah, atau besok juga tidak ada aktivitas di rumah misalnya, bangunlah sebentar jam 3, jam 4 sebelum subuh, sholat, ya berdoa kepada Allah SWT. Kalau Anda tidak mengerti dalam bahasa Arab, bisa setelah salam Anda angkat tangan bahasa Indonesia. Allah SWT memahami doa hamba-hambanya dan bahasanya gitu kan. Maka tentu saja ini hal yang bisa kita lakukan. Dan saya pribadi tentu selalu berdoa. Saya pun sebelum kemarin ya, waktu saya masih lakukan aktivitas sholat berjamaah di masjid, tapi sekarang saya sudah berhentikan juga karena saya melihat ini adalah sudah fatwa umumnya ulama dan juga anjuran pemerintah, maka kita tidak boleh bertolak belakang. Ini peringatan Allah SWT datang dari mereka, seperti itu. Maka saya kemarin sempat imami dan saya kunut nazilah gitu kan. Di antaranya kita minta berdoa kepada Allah SWT agar diangkat dari muslimin. Dan sekarang pun kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah yang Maha Kuasa di atas langit sana, yang tentu melihat kita karena dia Maha melihat. Yang kita minta adalah pemilik arsy yang agung. Yang kita minta adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan kesehatan kita, nikmat semuanya dan bisa mempertahankannya. Yang menciptakan kita dan menciptakan juga corona dan segala macam penyakit dan wabah ini. Serta juga yang bisa mengangkatnya, agar mengangkat ini dari kaum muslimin dan umumnya seluruh manusia. Dan semoga pesan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampai kepada orang-orang dan Allah buat mereka sadar tentunya. Dan perlu kita garis bawahi satu hal teman-teman sekalian. Allah Tuhan kita sangat sayang dengan kita. Sangat sayang dengan kita. Jadi betul-betul luar biasa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengalahkan sayangnya ibu kita kepada kita. Ya, karena disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Ada seorang ibu, dia kebetulan orang ini non muslim, orang kafir dalam tawanan kaum muslimin. Dia rupanya masih masa menyusui dan ada bayinya yang hilang ya. Maka dia keliling-keliling mencari anaknya. Terus saja dia keliling tidak menemukan anaknya, sampai akhirnya dia menemukan anaknya di kerumunan anak-anak yang jadi tawanan perang. Maka setelah tentu dia angkat anak, dia balik, ternyata bukan anaknya, dia taruh lagi, terus saja dia ulangi sampai dia dapat anaknya. Begitu dia dapat anaknya, dia peluk anaknya, lalu dia susuin anak itu di bawah bajunya tentunya. Maka Nabi SAW sempat melihat itu dan mengatakan kepada para sahabat, saya mau tanya kalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apakah kalau kita menyalakan api, kemudian kita suruh ibu itu memasukkan anaknya ke dalam api, apakah dia mau masukkan ke dalam api tersebut? Kata para sahabat, tentu tidak ada. Tidak mungkin ya Rasulullah. Ibu itu tidak akan mungkin masukkan anaknya ke dalam api. Tidak akan pernah. Gitu. Tidak akan pernah memasukkan anaknya ke dalam api. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Seperti itu. Jadi Allah SWT tidak ingin sebenarnya kita binasa. Tidak ingin kita binasa, tidak ingin kita ada masalah gitu loh. Allah SWT selalu ingin supaya kita semuanya aman ya, semuanya selamat, baik itu dari neraka, dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi tentunya ya. Itu kurang lebih jawaban saya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Teman-teman tuh tadi di YouTube sempat post, tapi insya Allah ini sudah aktif lagi ya. Dan kita sudah live setelah terputus tadi kurang lebih sekarang hampir 20 menit ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya di sini. Bismillah. Bila sholat berjamaah di masjid saja tidak dianjurkan, bagaimana dengan suami harus keluar rumah untuk mencari rezeki? Ya, apakah tetap harus keluar? Kalau saran saya tentunya anda coba pertimbangkan dalam arti kata gini. Kalau tidak ada lagi sumber pendapatan, nggak ada lagi sumber pendapatan kecuali anda harus keluar. Kalau tidak, istri anak kita akan mati kelaparan. Keluar, tawakal Allah, nggak ada masalah. Anda ikhtiar keluar, tentu dengan mengambil sebab-sebab ya keselamatan. Misalnya anda pakai masker, kemudian membawa sabun antiseptik sebagaimana kita tahu ya, atau apapun ya kira-kira sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari masalah-masalah ini, gitu kan. Jadi apa saja itu bisa kita lakukan semampu kita tentunya, semampu kita. Kalau kita masih ada perbekalan ya, apalagi sekarang banyak juga perusahaan sudah memberikan kerja di rumah ya, mungkin dengan setengah gaji atau apa, anda intinya masih bisa hidup, anda lakukan ikhtiar itu. Jadi ini tergantung kondisi dan keadaan, insya Allah. Ustaz, saya sempat mimpi tentang Dajjal, apakah ada pertanda sesuatu? Enggak, insya Allah enggak ada. Ini dari kemarin sudah banyak yang bertanya apakah ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Allahu alam, kita tidak tahu. Saya soalnya secara pribadi belum pernah menemukan dalil. Selama saya bahas dengan tanda-tanda hari kiamat dan sudah sering saya bolak-balik banyak kitab berhubungan dengan masalah itu, belum pernah saya temukan ada istilah corona atau virus wabah kecuali masalah taun ya, penyakit taun. Dan itu juga Nabi SAW sebutkan taun yang terjadi berdekatan dengan masa pembebasan Baitul Maqdis, dan itu terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, dan sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini sudah terjadi. Kalau sekarang ini peringatan dari Allah SWT. Dan saya sudah jelaskan kemarin teman-teman sekalian, masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi ya. Munculnya gunung emas di Sungai Ufrat kan sudah saya jelaskan kemarin. Dan juga masalah apa lagi ya, Malhamah Kubroh, perang besar yang terjadi. Itu juga antara muslimin dengan bangsa Rom, itu juga belum terjadi. Jadi masih jauh. Dan tanda-tanda kiamat besar itu kan juga ada tahapan-tahapan ya, diantaranya keluarnya Dajjal, kemudian Imam Mahdi dari Madinah. Tentunya setelah Dajjal langsung ya ke Nabi Isa alaihissalam, turun Nabi Isa, tapi ada Imam Mahdi juga keluar dari Madinah. Walaupun ini tidak dihitung dalam hadis yang 10 tanda-tanda kiamat ya, tapi langsung dari keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ada Ya'juj dan Ma'juj, dan terus saja sampai 10 atau 11 tanda-tanda hari kiamat yang besar. Bagaimana cara untuk bertanya ke Ustaz setiap hari? Saya tidak membuka ini setiap hari teman-teman sekalian, tapi insya Allah untuk sekarang karena memang pengajian juga lagi berhenti, maka kita buka setiap malam seperti jam begini, jam 8, jam 20 waktu Indonesia Barat, insya Allah sampai jam 21.00 atau 21.30 kita akan buka sesi tanya jawab seperti ini. Dan juga insya Allah biidznillah selama pengajian belum buka, maka saya akan buka terus seperti ini. Kalau pengajian sudah berjalan, sebagaimana mungkin kalau teman-teman yang biasa ikuti pengajian kami terlalu padat ya, maka kita kebanyakan menjawab pertanyaan yang ada dari majelis ya. Saya bermimpi cicak hitam berukuran tokek, apakah itu termasuk disihir? Allahu alam kalau soal itu. Tapi kalau Anda memimpi hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh dalam Islam, memang Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan itu tanda-tanda kalau bukan ada sihir, ada gangguan syaitan. Misal Anda mau menikah, kemudian Anda mimpi tikus misalnya, Anda istikharah Anda mimpi tikus, maka dengan mimpi tikus itu berarti ada hubungannya dengan masalah hasil istikharah Anda. Karena tikus dibahasakan oleh Nabi SAW dengan binatang fuaisik, atau binatang yang fasik ya, binatang yang buruk gitu ya, binatang yang buruk seperti itulah. Maka sebagian ulama mengatakan ini berarti menandakan ada hubungannya dengan masalah hasil istikharah tadi itu. Mohon maaf, saya pindahkan posisi dulu karena pertanyaan lagi, apakah kita bisa melakukan puasa sunnah Senin Kamis di waktu ini? Tinggal usul setengah. Oh silahkan,
silakan, tidak ada masalah. Itu pendekatan diri kepada Allah SWT. Puasa termasuk amal ibadah yang sangat ditekankan. Maka tetap puasa, jangan tidak puasa. Semampu Anda tentunya. Kalau Anda, tentu ini puasa sunnah ya. Anda punya khiyar, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau Anda punya kemampuan, kalau waktu, tidak ada udzur, maka berpuasa saja. Itu sangat baik. Dan itu termasuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Apalagi memang kata Nabi SAW, termasuk ya orang atau doa yang tidak ditolak adalah orang yang berpuasa. Baik itu sementara dia berpuasa atau pada saat dia berbuka puasa. Ini masuk ke dalam masalah hukum fikih ya. Tapi saya coba jawab karena ini takutnya terlewatkan, tentang masalah hukum bekas pakaian ada air mani, apakah bisa dipakai untuk sholat. Ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah membersihkan atau mencungkil ya, mengerok lebih tepatnya sisa-sisa sperma Nabi SAW dari baju beliau. Kemudian Nabi SAW menggunakannya untuk sholat, apalagi kalau dia sudah kering ya, dia tidak melengket. Tapi kalau masih basah maka sebaiknya dibersihkan. Sebagaimana kita tahu, dan Anda pun yang sedang dalam kondisi junub, maka Anda wajib mandi baru bisa mengerjakan sholat tentunya. Ustaz, ada satu fitnah yang jika kita melibatkan wabah ini dengan perancangan mereka untuk memusnahkan kaum muslim dari Malaysia. Allahu a'lam. Apapun makar mereka, makar orang non-muslim untuk menghancurkan Islam, maka itu Allah SWT maha kuasa tentang masalah. Tidak usah khawatir soal itu. Kalau saya melihat begini teman-teman sekalian, terutama teman-teman da'i ya, ini saran saja. Dalam kondisi manusia, terutama umat Islam lagi ya, seperti ini, jangan makin memperkeruh permasalahan gitu loh. Jadi tidak usah dihubungkan nanti, oh ini musuh-musuh Islam berusaha untuk merusak kaum muslimin. Kalau kita lihat ini bukan cuma menimpa kaum muslimin, ini menimpa yang paling pertama Cina, orang komunis dan ateis. Kemudian datang lagi sekarang yang paling banyak korban Italia, ya, negara Eropa yang mayoritasnya orang Nasrani. Jadi kalau mereka melakukannya, kenapa harus di negara mereka? Kenapa bukan di negara kita? Justru negara Islam yang sekarang bisa dihitung masih sangat sedikit ya. Bahkan informasinya di Cina sendiri umat Islam belum ada yang kena ya, masalah ini. Jadi insya Allah tuh saya melihat ini cukup jauh. Dan tidak usah juga dihubungkan dengan nanti akan terjadilah di Ramadan ini dan itu. Akhirnya dibesar-besarkan permasalahan. Kalau terjadi, qadarullah ma syaa fa'al. Tapi kalau tidak, maka jangan kita sengaja memperbesar-besar permasalahan ini. Ya. Apakah wabah ini seperti yang tertera dalam Al-Quran? Kota yang diadab, mohon pencerahannya Ustaz. Saya sudah bilang tadi di awal pertemuan. Kalau ini pasti azab dari Allah SWT. Memang Nabi SAW mengatakan taun, wabah taun, bisa kita katakan tadi, corona pun masuk dalam istilah wabah taun itu, kata sebagian ulama. Adalah azab yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan dia azab bagi orang kafir dan rahmat bagi orang beriman kalau dia bersabar. Tapi tetap aja ini adalah sebuah ujian, bencana gitu kan. Karena siapa saja sekarang terancam. Cuma kita sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk optimis, kita tidak boleh pesimis, kita harus selalu saja semangat menganggap ini pasti akan besar hikmahnya yang Allah SWT inginkan. Dan insya Allah fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah mengulangi inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Juga kata Nabi SAW, Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Apakah perlu ada amalan serempak, misal doa bersama di waktu bersamaan yang dikerjakan seluruh umat Islam di Indonesia terkait wabah corona? Kalau saya pribadi melihat ini tidak. Kalau saya pribadi melihat ini tidak tentunya. Justru sekarang kalau Anda keluar, dan ini jadi masalah ini. Subhanallah, apa yang Anda tanyakan tadi ini pernah terjadi. Dan itu disebutkan oleh, kalau saya tidak salah oleh Ibnu Hajar rahimahullah juga. Beliau pernah menyebutkan kalau siapapun yang, atau di masa beliau pernah terjadi wabah. Kemudian ada orang-orang yang mengajak orang untuk berkumpul di satu lapangan lalu mereka berdoa. Tadinya korbannya cuma sekitar puluhan orang, setelah bubar menjadi ribuan orang. Itu yang terjadi. Dan akhirnya beliau menghardik itu dan menulis buku khusus masalah itu. Tentang nasihat yang terbaik untuk orang-orang yang sedang tertimpa taun. Memang orang pada saat ada wabah, mereka disuruh mengisolasi diri.
Itu sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang berbunyi, siapa di antara kalian mendengarkan taun di sebuah wilayah, jangan kalian masuk, dan siapa yang ada dalam jangan keluar. Nah, kita sekarang sedang berada di wilayah di Indonesia pun kena. Jadi kita nggak boleh keluar, dan kita tetap berpegang pada hadis tadi yang saya sampaikan. Kalau kita tinggal di rumah kita, sabar, mengharapkan pahala, dan kita yakin ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak timpakan kecuali dengan